Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani berlangsung tegang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Emosi Nikita Mirzani memuncak ketika ia mencecar keterangan saksi ahli bernama Muhammad Novian yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ketidakpuasan terhadap jawaban saksi membuat Nikita Mirzani beberapa kali memotong penjelasan, hingga memicu perdebatan sengit dan teguran dari hakim ketua. Situasi semakin panas ketika pembahasan mengarah pada dugaan penyamaran aliran dana dalam berita acara pemeriksaan. Nikita Mirzani merasa dirinya dijebak karena transaksi tunai disebut berasal dari permintaan pihak Reza Gladys. Menurutnya, kondisi itu membuat posisinya semakin terpojok dan rawan dijerat pasal lebih berat. Meski saksi ahli berupaya menjelaskan secara hukum, Nikita Mirzani tetap menunjukkan rasa tidak puas dan terus menyuarakan keberatannya dengan nada tinggi. Aksi emosional ini memperlihatkan betapa kerasnya upaya Nikita Mirzani membela diri di tengah proses hukum yang menjeratnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian udah pada denger kan? Udah pada tahu kan? Nikita Mirzani di endorse perumahan aja itu 10 miliar. Nah ini si abu-abu gosok 4M aja sampai ricuh seluruh Indonesia. Ya gila, emang lu berhadapan sama siapa? Nikita Mirzani endorse-nya aja 10M, bikin malu duit segitu ya. Dia yang ngasih, dia yang ngelaporin ya. Bikin malu satu Indonesia. Kalau lu kekurangan duit, abu-abu mau dikasih tuh, mau ditambahin 1M lagi sama Nikmir. Aku tuh udah sampai bete banget sama kasusnya Kak Niki. Kasusnya Kak Nikita Mirzani nih sidang hari ini. Ya ampun, dia yang rekam ini ya. Gue tuh sampai bingung ya. Penegak hukum di Indonesia ini kalau nggak bukan disumpel uang, mana bisa itu diproses, ngerti nggak? Katanya pemerasan, pencucian uang, notabene yang menghubungi itu adalah si Kak Nikita itu si abu-abu monyet, yang bikin deal-dealan si abu-abu monyet, yang menyetujui semuanya si abu-abu monyet, terus yang rekam si abu-abu monyet. Terus plot twistnya dia juga yang laporin. Habis itu di pengadilan disidangin. Ini hakim ini PA blow on apa tolol kok. Sabar Tuhan, ini Indonesia emang kayak gitu. Permintaan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak, tapi permintaan si Reza Gladys yang meminta video dirinya dan suaminya untuk tidak diperlihatkan ke publik diterima oleh hakim. Kepada Bapak Hakim, seharusnya Anda kan bisa menilai sendiri apakah video itu layak diperlihatkan ke publik atau enggak. Ini persidangan terbuka loh Pak, di mana seluruh Indonesia sudah tahu dan sudah melihat persidangan ini dari awal sampai sekarang. Meskipun si Reza nggak mau video itu diputar, tapi demi keperluan dan kepentingan untuk meluruskan dan membuat terang sebuah perkara, harusnya tidak masalah kalau video itu diputar. Apalagi hakim itu kan memiliki kuasa atas segala sesuatu yang berlaku di persidangan. Hakim berhak menerima atau menolak permintaan pihak-pihak terkait yang terkait di dalam persidangan. Kalau memang cuma hanya ada rekaman suara, it's okay, kita hanya mendapatkan suara. Tapi ini video loh Pak, ada suara, ada gambar bergerak. Harusnya ini diperlihatkan semua untuk memeriksa dan menilai apakah berkesesuaian atau tidak antara suara dan gambar. Sumpah ya, firasatku ini hakim bener-bener sudah berat sebelah, gak bisa netral dan gak bisa berada di tengah-tengah. Ya apakah hakim ini sudah dibayar atau enggak, wallahu alam ya, silahkan nilai sendiri. Gak tahu kenapa aku tuh kok gini muka aku, kayak alien aku. Tapi apapun itu, aku tetap penasaran dengan video yang menjadi barang bukti. Kepo deh aku Kak, pengen lihat muka Reza Gladys itu. Bener gak sih dia itu tertekan, ketakutan gitu. Minimal ya tertekannya bener-bener tertekan gitu, bukan ditekan yang lain. Aneh deh, kok barang bukti yang dijadikan untuk laporan tiba-tiba yang diputar itu cuma suaranya tapi tidak videonya. Terus kayak mana mau lihat ekspresi raut wajah tertekan itu kayak mana? Pengen setidur aku kayak mana ini pakai
Terus yang paling aneh itu permohonan untuk tidak ditayangkan itu kenapa tidak jauh-jauh hari? Walaupun sebenarnya dia udah tahu itu resiko. Mau lu alasannya ada yang tidak layak, tidak pantas hanya karena lu tidak menutup aurat gitu kan. Tapi kan lu tetap pakai baju. Kenapa sih pengajuan permohonannya itu tidak dari jauh-jauh hari? Kenapa dadakan gitu, kayak serba taibe tiba-tiba. Reza kayak mananya ini Reza sebenarnya, kasus kau ini Reza. Pening kali kepalaku, sumpah. Banyak kali naskahmu. Dr. Reza minta hakim untuk berhenti tidak memutar video pada saat persidangan kemarin. Gua kemarin jujur tidak nonton persidangan Nikita Mirzani karena gua lagi ada aktivitas, tapi gue lihat yang FYP di TikTok gue ini nih sangat-sangat seru ya. Bahkan gue pun bertanya dalam hati gue kayak, ini kenapa tiba-tiba awalnya mereka minta untuk muterin kayak jadi video bukti gitu ya, tapi pada saat sementara dalam pemutaran tiba-tiba si RG ini ya, kalian udah tau lah, dia meminta atau dia kasih surat katanya untuk berhenti memutar kembali video itu atau rekaman itu. Kenapa? Ada apa gitu? Dan banyak banget yang berspekulasi, bahkan banyak banget netizen, bahkan gua pun pribadi sampai berpikir kok bisa ya kayak ada perlakuan istimewa dari minta untuk diputar sampai minta untuk diberhentikan itu bisa. Sedangkan si Nikita Mirzani pada saat waktu itu pernah mau nunjukin bukti pemutaran rekaman dan lain sebagainya tidak diizinkan, tidak diperbolehkan lah intinya. Ini udah ikutin maunya untuk putar rekaman itu pun, dan pada saat lagi pemutaran tiba-tiba minta diberhentikan diikutin gitu sama hakim. Ini sebenarnya harus diperjelas. Ada apa? Bukan cuma hakim, kita pun sebagai penikmat media sosial termasuk sebagai netizen ya, sampai bertanya-tanya apakah tidak boleh terlalu terbuka atau ada sesuatu ya kan? Katanya harus terbuka, berani gitu mempertanggungjawabkan. Nah, dan juga kemarin gua lihat ada gugatan wan prestasi lagi dari Nikita Mirzani dan Ismail ya untuk RG, dan ya banyak netizen juga yang bilang kembali lagi dengan drama yang baru dan lain sebagainya. Gue sih rasa bukan drama yang baru, mereka tuh bukan orang-orang bodoh guys, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin ini ada rencana B-nya ya kan, ada sesuatu yang harus mereka persiapkan atau ya udah mereka susun lah, kita kan nggak tahu ya. Jadi ibarat kata kalau kita mau berperang, ini ada strategi perang yang plan B-nya. Dan kalian netizen Indonesia ya, mohon banget, cukup kita untuk menikmati, jangan lagi memperkeruh suasana. Gua baca-baca komentar dari netizen yang bilang bahwa hakim ini kayaknya perlu dijara dan lain sebagainya. Jangan lagi ya, kita udah damai, kita udah tenang, jangan lagi memperkeruh suasana yang seolah-olah mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan hal-hal yang gak wajar lagi. Jangan ya. Sekalipun memang jujur gue mempertanyakan kenapa bisa seperti itu hakimnya dan lain sebagainya, tapi bukan berarti kita harus main hakim sendiri. Kita punya kuasa hukum di negara kita dan kita percayakan itu semua. Kalaupun mereka ada sesuatu di balik semua ini, ada merah-merah, ada amplop dan lain sebagainya, kita ikutin aja, lihat persidangannya, dan kita berharap bisa terungkap gitu ya kan. Kita doakan bisa terungkap, dan ingat selalu guys, kebenaran itu nggak akan lari kemana-mana kok. Dan kita sebagai penikmat sosial media, sekali lagi gue tekankan, jangan memperkeruh suasana, jangan memancing keadaan supaya jadi sesuatu hal yang buruk gitu guys ya. Pokoknya kita berharap ada keterbukaan dan benar-benar jujur para penegak hukum kali ini, dan kita doakan supaya Nikita Mirzani dan Ismail cepat bebas dan menang dalam persidangan. Ya, kita harus ikutin lagi persidangan selanjutnya, dan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik lah. Gimana menurut lo semua? Bener nggak apa yang gue bilang? Coba deh lo semua komen.